Wa tazwijul binti, menikahkan anak perempuan ketika sudah waktunya. Bapak Ibu, ketika kita punya anak gadis, anak perempuan, sudah waktunya menikah, segera ditanya, nak, sudah ada yang disenangi atau belum, biar bapak lamarkan. Kalau belum ada, tak carikan, nak, segera menikah. Anak gadis itu kalau nggak segera diribetin nikah, kadung nikah dewi repot, Pak. Bapak ibu orang ngerti, moro-moro rabi, Pak. Papan panggonan ini yang diurah jelas. Tazwijul binti, menikahkan anak perempuan. Dan ini bedanya zaman dahulu, zaman Rasulullah, zaman bapak kula panjenengan sama zaman hari ini, Pak. Zaman dulu itu orang usianya masih muda tapi dewasa, Pak. Itu zaman dahulu. Lebih cepat tamyiz daripada balik. Makanya kenapa Sayyidah Aisyah bisa menikah dengan Rasulullah di usia 9 tahun. Anak 9 tahun bisa apa, Pak? 9 tahun zaman dahulu itu belum balik tapi sudah tamyiz. Sudah mengerti tentang kehidupan tapi belum balik, belum ngerti apa itu syahwat. Ibu saya itu menikah usia 12 tahun. Tak tanya, "Mbok, sampai nikah karo bapak usia pinten, Mbok?" 12 tahun, nak. Lah ngono ki piye? Wong ngantenane 12 tahun piye? Yo piye, yo ora piye-piye to, nak. Bapakmu nunggoni makmu iki 3 tahun, Pak. Paham maksudnya? Jadi tiap hari bersama, tiap hari dolanan, tiap hari muasyarah, tapi nggak pernah melakukan hubungan secara biologis. Bapak itu menunggu 3 tahun. Perkara orang zaman dahulu sudah tamyiz sebelum balik. Sekarang terbalik, Pak. Orang sekarang itu lebih cepat balik daripada tamyiz. Bocah SD saya wis balik, Pak. TikTokan wis. Tapi muasyarah, bagaimana memaafkan, bagaimana melayani, belum mengerti. Zaman dahulu usia 9 tahun ngeladeni wong wis ngerti, menghormati wong wis ngerti, tapi belum balik. Ini paham napa mboten nggih sing kula sampekno ngeten iki? Kok ngantuk sampean modele? Nggih. Makanya, tamyiz itu pinter, Pak. Jadi maksudnya mengerti perasaan orang lain itu tamyiz, mengerti bagaimana bersikap terhadap orang lain itu tamyiz, bagaimana agar ini tidak bubrah itu tamyiz, Pak. Kalau dulu lebih banyak cepet tamyiz tapi belum balik. Sekarang lebih cepat balik daripada tamyiz. Dulu orang itu sekolah, lulus SD, yang lulus SMP jarang sekali. Tapi angka perceraian kecil, Pak. Karena orang pinter memaafkan, pinter mengetahui kedudukan orang lain. Sekarang universitas semakin banyak, sarjana semakin banyak, tapi angka perceraian meningkat. S1 sama S2, Pak, nikah, cerai. Sekarang apa kurang pinter toh bocah-bocah kuwi? Bukan, mereka sudah pinter, tapi nggak punya kecerdasan emosional yang ini saya sebut tamyiz. Akhirnya pemerintah itu sekarang membatasi. Nikah dulu ketika saya menikah itu dibatasi 16 tahun. Bagi perempuan. Karena dianggap 16 tahun ini belum tamyiz. Dikhawatirkan terjadi perceraian. Sekarang 20 untuk anak gadis sekarang dibatasi 20. Itu pun masih belum tamyiz juga. Terus kalau usia 25 nanti pemerintah 25 tahun ben nggak terjadi angka perceraian, apakah seperti itu? Tidak, Pak. Makanya kita sebagai orang tua tetap disunahkan menikahkan anak perempuan di usianya, tapi bekali mereka dengan ilmu agama sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Buat tamyiz dulu sebelum balik. Apalagi Bapak, Masya Allah, sebentar lagi Balikpapan ini, Kalimantan Timur niki akan menjadi ibu kota. Proyek mesti banyak, orang luar pasti banyak berdatangan. Hotel bintang 5 berdiri, Pak. Keniscayaan nanti yang ada tidak hanya virus Omicron, tidak hanya corona, Pak. Nanti flu burung akan banyak terjadi. Flu burung itu gejalanya sama, Pak. Ya demam, batuk pilek, diperiksakan ke dokter, enggak ada reaksi apa-apa, Pak.
diperiksakan Bu Bidan ketahuan, wah ini anu sebentar lagi perutnya membuncit. Oh, anak panjenengan terkena flu burung, Bu. Gak paham gitu ya. Insyaallah.